Kata orang, bila kita mencintai sesuatu, kita akan berusaha untuk menjaganya. Dan hari ini, apa yang saya lakukan hanyalah hal kecil dari cinta saya untuk Sembalun. Semoga langkah sederhana ini bisa mengingatkan kita semua bahwa alam bisa tetap indah jika kita memilih untuk peduli dan menjaganya. Oke teman-teman, hari ini saya mau spill atau mau ngenalin behind the camera atau orang yang ada di belakang kamera yang bantuin kita ngerekord selama perjalanan Explore Ride Nusa dari Bandung sampai hari ini kita udah ada di Lombok. Tapi sayangnya momen perkenalan ini sekaligus momen perpisahan atau pamitan karena ini namanya Bang Ahmad Suhandi. Salah satu teman kita. Sayangnya beliau nggak bisa lanjut, jadi hari ini dia harus pulang ke Jakarta. Boleh speak dulu. Gimana pengalaman selama 40 hari kita? Pokoknya nanti tungguin aja guys di YouTube sama Oke. di IG-nya kamu. Oke. Itu baru disepil-sepil dikit aslinya. Pokoknya jangan ngira tuh Bang Boding hilang dari YouTube. Belum edit. Tuh banyak banget videonya. Pokoknya seru bener. Oke, pokoknya terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi kita di Bandung. Terima kasih Bang Boding. Dadah. Langit berubah. Hai, pagi teman di. Hari ini saya mau ngajak kalian buat tektokan ke Bukit Sempana. Ini sore di belakang saya banyak jemuran ya, drill kos-kosan ya. Dari tempat saya ke base campnya itu sekitar 5 kilo, jadi sekarang kita berangkat. Namun setiap lelah tak pernah sia-sia. Ku telusuri ribuan kilometer, melewati sunyi hujan dan sabar. Kini ku sampai di sini, di ujung kisah yang dulu hanya mimpi. Angin berbisik lembut di telinga, seolah berkata, inilah waktunya. Kapal berhenti di dermaga. Ini sorry ya teman-teman, saya nggak pakai helm. Saya tidak bermaksud mencontohkan yang nggak baik. Lagi pula ini kan di desa dan perjalanan saya juga cukup dekat, cuma sekitar 6-7 km. Di sini seperti di desa pada umumnya, aktivitasnya memang lebih santai. Maksudnya kayak kita di kota pun ketika mau ke warung kan udah lumrah ya kalau nggak pakai helm. Kecuali kalau pas berangkat ke kota atau perjalanan jauh ya helmnya wajib dipakai. Jadi mohon pengertiannya, jangan hujat saya gara-gara ini. Nah ini sekarang saya sudah masuk ke jalan kecil. Jadi dari jalan utama kita akan melewati jalan kecilnya itu sekitar 2-3 km. Tapi tenang, untuk jalannya masih sangat aman. Meskipun ada sempat ngelewatin jalan yang belum rata. Untuk selebihnya mah ya mulus kayak gini. Apalagi ini kiri kanan jalannya tuh kebun-kebun yang sungguh sangat memanjakan mata. Tujuan menyimpan rindu baru, biarlah angin membawa kisah ini ke tempat lain, ke hati.
hati yang mengerti. Si Bang, mau regis. Cam tetap Tektok. Oke, kita registrasi dulu di sini ya. Oke. Orang 1, motor 1, helm 1. Oke. Oke, untuk per orangnya 10.000 Bang ya. Mhm. Untuk satu motornya 15.000. Jadi 25. Jadi totalnya 25 gitu. Oke. Si Bang baru 20. Biasa kami di Sempadan itu menerapkan untuk penitipan kunci Bang. Oh, kunci motor. Penitipan kunci untuk jaminan sampah. Gitu. Oke. Nanti juga di tiket sudah tertera nomor pengelola aktif 24 jam, nomor biasa maupun WhatsApp gitu. Ada sinyal di atas? Ada. Oke. Di setiap sepanjang jalur masih di jalur kalau nggak kabut itu sinyal kuat di sana. Kalaupun nanti di atas kalau abangnya mau ada sinyal ambil ke arah pemukiman yang kelihatan pemukiman. Pemukiman. Oke. Oke. Kalau lebih ke arah sananya lagi nggak kelihatan pemukiman itu cuma jaringan aja. Sinyal Nggak bisa data ya. Iya. Oke. Oke, ini untuk tiket dengan juga tempat sampahnya. Siap. Tolong untuk kuncinya di Kuncinya ya. Ya. Oke. Pas pulangnya abangnya langsung check out ke sini ke base camp. Ke sini ya. Iya, untuk penyerahan tiket karena di tiket udah ada nomor tempat kuncinya gitu. Oke. Siap. Jadi insyaallah kunci motornya nggak akan Kenapa-napa? nggak akan Oke, tukar atau nggak siap. akan hilang. Oke, siap Bang. Terima kasih. Yuk. Oke, pukul 9:04 kita start pendakian dari base camp Gunung Sempana. Bismillah, semoga perjalanan kita lancar. Oke teman-teman, jadi di pendakian ini bukan cuma sekedar pendakian biasa atau tektokan aja, melainkan sambil ada misi. Kalau teman-teman lihat intro di awal mungkin sudah pasti nangkep maksudnya kemana, yaitu sambil mau clean up sampah. Ya, karena memang sampah-sampah di puncak yang ada di Sembalun ini parah banget. Setidaknya saya lihat di 2 gunung sebelumnya yang sudah saya daki, yaitu Puncak Pergasingan sama Bukit Anak Dara. Yang video Puncak Pergasingan ada di episode 9, silahkan kalau teman-teman belum nonton. Ada petunjuk belok kiri. Kita akan nyebrang sungai. Airnya jernih banget. Kita nyebrang jembatan bambu. Udah mulai lapuk bambunya. Oke, kita ke kanan. Permisi Bu. Jadi Bukit Sempana ini lumayan cukup niat ya. Mereka tuh memberlakukan aturan. Jadi kita harus nitip kunci kendaraan sebagai jaminan. Ya tentunya kalau yang bawa kendaraan, kalau yang nggak bawa kendaraan mungkin ada penggantinya. Kita harus nitip kunci kendaraan sebagai jaminan yang nantinya harus ditukar dengan sampah yang kita bawa turun. Sejauh ini ya karena baru 3 juga ya sama ini, baru Pergasingan, Anak Dara sama Sempana. Sejauh ini yang lumayan niat usaha gitu supaya pendaki nggak meninggalkan sampah ya baru si Bukit Sempana ini, dan saya sangat mengapresiasi itu. Keren. Nggak tahu nih besok yang lainnya apakah mereka ada usaha juga atau enggak, karena jujur aja kemarin yang Pergasingan sama Anak Dara usahanya kurang. Jadi ya sebenarnya mungkin mereka ada rutin untuk clean up sampah ke atas, cuman kalau seperti itu mereka nggak mendidik para pendakinya, jadi mereka buang sampah dengan seenaknya gitu. Ini saya nggak tahu puncaknya yang mana ya, cuman kalau saya lihat jadi jalurnya itu ke sebelah sana. Ini saya dari sini bisa kelihatan sih jalurnya vertikal banget. Nanti ke sana
Dan kalau dilihat dari maps, harusnya dari sini tuh kita muter ke sebelah kanan. Nah, mungkin yang beratnya yang kesininya nih, nanjak, habis itu ya relatif landai. Oke, kita belum apa-apa. Kita masih semangat pastinya. Ini sepertinya kita baru masuk pintu rimba. Dari sini ke bawah, ladang, kebun sayuran gitu. Nih, sekarang kita masuk vegetasi. Lumayan gelap. Ini kayaknya backlight. Tapi adem banget. Ya karena daerah Sembalun tadi di bawah pun emang suhunya dingin, adem. Kita udah jalan tepat 1 kilo dengan durasi 16 menit 13 detik. Oke, lumayan. Tapi sampahnya banyak juga ya. Cuma nggak tahu nanti di atas apakah akan separah dengan kedua bukit yang kemarin di camp areanya. Dan seperti biasa, sampah sosis Gensler selalu mendominasi. Udah mulai kebuka guys. Wow, keren banget anjir. Lebihnya dilihat sih keren, tapi nanti kita jalan ke sana anjir, ngap-ngapan. Vertikalnya berapa derajat itu, bener-bener nanjak. Ayo tuh, kita kesini ke sana tuh, jalan zigzag kelihatan. Buset. Ini kita hampir di 2 km 1,95 di 36 menit. Oke. Ini tuh kita dalam misi atau dalam rangka pemanasan buat persiapan nanti ke Rinjani via Senaru. Bismillah, semoga dikasih kelancaran. Sembalun tuh yang apa, pemukiman sawah. Ngapa anjir. Jalur tembok cinta. Saai bikin namanya. Ngadi-ngadi. Ya, ternyata sampahnya sama aja. Semarak ini. Mengerikan. Kirain tuh sedikit lebih baik gitu. Walaupun udah ada usaha kayak gitu. Ternyata sama aja guys. Si bang. Si kak. Ih, kon gunung. Sial mo ya idan ko kon gunung kasih telepon ini nak kembali. Seperti biasa sampahnya kayak babi anjing. Sebel gua. Kenapa sih orang-orang? Dan seperti biasa sosis Gensler paling banyak sampahnya. Kita sampai di pos 1 Sempana. Ini di sini ada shelter, lumayan. Kalau panas mungkin bisa neduh atau hujan. Plakatnya pos 1. Kita nyampe sini di tepat di 50 menit di 2,34 km. Aduh. Ya Allah. Tanjakannya gitu amat. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat tadi di parkiran, si Sempana ini relatif lebih tidak ramai, maksudnya relatif kalau dibilang sepi, ya nggak sepi juga, ada banyak pendaki, cuman nggak sebanyak Pergasingan sama Anak Darah kemarin. Ini padahal saya naik ke sini tuh
weekend hari Sabtu. Sementara waktu naik ke Pergasingan sama anak darah itu weekdays aja udah sepenuh itu. Apalagi kalau pas weekend kayak sekarang ini. Nah, kenapa di sini nggak seramai anak darah sama Pergasingan? Karena mungkin si Sempana ini relatif lebih berat ya, nggak kayak anak darah sama Pergasingan. Karena kalau di rate anak darah sama Pergasingan itu memang paling populer sih kayaknya. Secara positioning pun anak darah dan Pergasingan itu urutan 3 terbawah atau terpendek. Ngap-ngapan guys. Kita belum ada istirahat sama sekali. Oke. Kawasan dilarang menyerah. Wih. Tepat di 1 jam 59 menit. Kita udah berjarak di 2,65 km. Barusan dari bawah udah nanjak, tapi masih ya selang-selang ada jalan landainya. Nah, sekarang ke atas kita tinggal beneran full nanjak vertikal, nggak akan ada datar sama sekali kecuali kalau udah nyampe bukit sana atas. Itu bukan puncaknya ya, kita masih harus melipir. Kayaknya saya pengen minum dulu karena ya udah jalan 1 jam, saya baru mau istirahat sekarang dan belum ada minum sama sekali. Oke, kita minum dulu. Nih minum kita. Oke, itu ya, bukan kemasan yang sekali pakai. Nah, sekarang posisi kita lagi ngelewati tanjakan yang namanya tanjakan letter Z. Dinamakan begitu karena jalurnya dibuat zigzag mirip seperti huruf Z. Bahkan sebenarnya lebih dari huruf Z ya, karena belokan zigzagnya banyak banget. Bahkan selain zigzag ini tanjakannya memang sangat curam juga vertikal. Asli, kalau menurut saya bisa dibilang sebagai checkpoint paling menguras tenaga di jalur ini. Saya pribadi tidak merekomendasikan kalian yang punya masalah seperti takut ketinggian atau punya riwayat vertigo untuk memaksakan lewat jalur ini. Khawatirnya pas lagi nanjak, kondisi itu malah kambuh dan bisa sangat membahayakan. Oh iya, ini saya hampir lupa. Jadi saat ini saya melakukan pendakian lewat basecamp atau jalur tembok Cina. Disebut tembok Cina karena punggungan yang tadi di bawah, bentuk lanskapnya memang mirip seperti tembok panjang yang bergelombang, menyerupai tembok besar di negeri Cina sana. Kita tepat di 3 km 1 jam lebih 15 menit. Berarti sekarang kita hitungannya baru 50%. Karena si trek Sempana ini total panjangnya
kurang lebih sekitar 6 kilo. Dan sekarang posisi kita lagi berada di tengah-tengah tebing. Sumpah ngap. Ini kabut juga. Sebenarnya cukup beruntung sih berkabut, karena kalau lagi cerah, lagi terang, panas terik, bakal lebih berat. Oh, pos 2. Berarti tepat di 3 kilometernya di pos 2 ya. Ini ada space buat nenda. Ya 2 sampai 3 tenda ukuran kecil masih muat. Masih bisa. Bener-bener ketutup kabut. Rehat dulu sebentar. Alhamdulillah teman-teman. Sampai juga kita di Punggungan. Ini kita bukan sampai di puncaknya ya, masih jauh. Ini kita nempuh jarak di 3,7 km dengan waktu tempuh 1 jam 51 menit. Ini camp area lumayan cukup luas. Dan sekarang kita berada di elevasi 2255. Tadi kita start dari base camp itu di 1204. Jadi kita naik 1000 meter elevasi. Dan sekarang kita masih harus melipir, berarti kurang lebih 2 km lagi untuk sampai ke puncaknya. Kita masih naik elevasi sekitar 100 meter elevasi karena puncaknya itu di 2300 sekian. Tapi kalau tanjakannya udah habis, lumayan sedikit lega lah. 2 kilo kalau datar nggak akan terlalu kerasa. Masih kabut. Ini buat orang-orang awam kayak saya yang bercita-cita atau berkeinginan pengen nuntasin Seven Summit Sembalun. Mereka template-nya itu pasti setelah Rinjani dia akan naik ke Pergasingan sama Anak Dara, itu pasti di awal ya. Lalu setelah itu baru lanjut ke bukit-bukit yang lain. Nah, orang yang nggak tahu, mereka itu bakal cenderung menyepelekan ke bukit-bukit yang lain ya. Kayak contohnya ke Bukit Sembana ini, mereka pasti menganggap kalau Bukit Sembana ini ya tidak akan jauh sama Pergasingan sama Anak Dara. Padahal itu adalah satu hal yang salah, karena Bukit Sempana ini kalau boleh saya bilang 2 kali lipatnya dari Bukit Pergasingan. Jadi jauh lebih berat ya. Makanya kalian kalau mau naik ya paling enggak harus cari tahu dulu. Dan untungnya saya kemarin sebelum berangkat saya memang udah sedikit cari info, jadi saya nggak berekspek seperti itu. Jadi saya udah siap-siap, wah ini bakal berat gitu. Jadi ketika ngelewatin ya memang berat. Jadi saya tidak berekspektasi yang menyepelekan. Jadi saya udah siap-siap. Barusan kita sedikit melewati turunan, kemungkinan nanti bakal nanjak lagi. Karena secara teori kita masih akan naik 100 meter elevasi. Saya kira udah nyampe puncakan nggak akan ketemu vegetasi, tapi ternyata masih lumayan ya, masih lumayan lebat tuh vegetasinya.
Pantesan tadi pada saat kita start pendakian itu kan kita ngelewatin sungai. Dan airnya masih cukup bagus, masih debitnya masih banyak, dan yang pasti jernih banget ya, indah banget. Padahal kalau kita ngelihat dari jauh si kawasan Sembalun itu kan, maksudnya si bukit-bukitnya itu ya kita ngelihatnya kayak gundul gitu, tapi ternyata di atas di sini ya ada vegetasi kayak gini nih. Buat kalian yang pernah ke Sembalun, kalian sempat penasaran gak sih kenapa struktur atau bentuk bukit-bukit yang mengelilingi Sembalun itu bisa ya kayak melingkar seperti itu? Jadi, menurut informasi yang saya baca, sekarang yang jadi kawasan Sembalun itu merupakan kaldera purba ya. Nah, sementara yang menjadi bukit-bukitnya, tempat sekarang saya jalan ini merupakan dinding dari kalderanya. Jadi jadi kaldera yang saya maksud di sini yaitu dulunya katanya Gunung Anjar Langit. Jadi jauh sebelum ada Gunung Rinjani itu, yang pertama adalah si Gunung Anjar Langit itu yang ketinggiannya bisa mencapai 7.000 meter di atas permukaan laut. Nah, mungkin setelah si Gunung Anjar Langit itu proses beberapa kali meletus, sekarang menyisakan Sembalun yang jadi pusat kawahnya mungkin ya, kalderanya. Nah, proses geologi setelah sekian puluh tahun atau ratus tahun atau ribu tahun mungkin, muncullah si Gunung Rinjani. Dan si Gunung Rinjani itu kan sisa-sisa atau dinding kaldera juga. Puncak yang jadi puncak Gunung Rinjani itu dinding kaldera, kawahnya di bawah. Dan sekarang muncullah puncak Baru Jari yang masih muda. Itu guys, menurut info yang saya baca. Entah kebenarannya valid atau tidak. Halo bang. Ayo bang. Udah turun bang? Jalan bang. Siap. Kita sampai di camp area 2. Jadi camp area 1 tadi yang pas begitu kita sampai di Punggungan. Sekarang ada camp area 2. Ini luas juga. Dan di camp area 2 ini tuh ada tower. Ini ada apa ini? Panel surya buat tenaga listriknya. Gila nih yang bikin tower di sini gimana, pakai helikopter kali ya. PR banget kalau bawa materialnya ke sini manual. Panel suryanya ada 5. Cukup untuk mensuplai. Bentar lagi kayaknya kita udah mau sampai guys. Sumpah, udah capek gini ya ternyata. Tapi harusnya nanti begitu naik Rinjani kita lagi on fire karena kita udah pemanasan sekarang. Finally teman bi, kita sampai di puncak Gunung Sempana 2329 mdpl. Kita nempuh waktu di 2 jam 32 menit dengan panjang lintasan di 6,16 km. Jadi puncak Gunung Sempana ini berada di posisi kedua dari Seven Summit Sembalun setelah Rinjani ya. Jadi Sempana urutannya itu Rinjani, Sempana, Lembah Gedong, terus Kondo, Pergasingan, Anak Dara dulu, Pergasingan, baru Baodaya. Yang dimana Baodaya itu adalah penggantinya dari Baoretip. Oke, di sini kita nggak akan lama, cuma foto doang. Dan seperti biasa, nanti kita turunnya misi kita sambil clean up sampah. Sepi. Ini kalau ngecamp enak sih kayaknya. Explore Nusa hari ke-47, kita akan clean up sampah di puncak Sempana. Pagi berembun di kaki Rinjani, mentari malu menepi di balik awan putih. Sawah menghampar, langit menunduk tenang. Desir angin berbisik seolah memanggil pulang.
Langkah kecil di jalan berliku, menyusuri desa yang ramah menyambut rindu. Aroma tanah basah, kopi di udara, semua terasa rumah meski aku pendatang saja. Oh Sembalun, engkau tenang dan megah, dinginmu tak menggigil malah menenangkan arah. Di setiap lembah ada cerita yang membisu tentang hati yang jatuh cinta pada indahmu. Kala senja tiba, langit jadi jingga, gunung menjelma siluet cinta, dan malam di bawah bintang membuatku ingin tinggal lebih lama. Oh Sembalun, engkau tenang dan megah, dinginmu tak menggigil malah menenangkan arah. Di setiap lembah ada cerita yang membisu tentang hati yang jatuh cinta pada indahmu. Bila langkahku pergi menjauh, namamu tetap berdiam di dada. Sembalun, di setiap rindu yang tumbuh, engkaulah rumah dari semua perjalanan.